Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila subulis salam wa afhamana wa waffaqana bi syari'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khuluqil a'zam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa azim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang mulia para guru, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, para hujjaj, wabil khusus sangat kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Islah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fajar Esos, guru kita Mukarram Al-Ustaz Ibnu Khaldun, yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan kita, Bapak Ketua RW 024, yang terhormat Bapak Muhammad Tamami beserta istri, yang terhormat Bapak Ketua RT 05, Bapak Panji Irawan beserta staf dan jajarannya, orang tua kita, sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Haji Marianto, Bapak Saki, Bapak Namit, Bapak Erik Nurhamdi, dan tak lupa Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bekasi Timur, yang terhormat Bapak Kusnadi beserta pengurus yang lainnya. Kita doakan guru-guru kita,
orang-orang tua kita, para sesepuh di wilayah kita, di kampung kita, senantiasa Allah pelihara dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, dan insya Allah dengan guyubnya kita, dengan bimbingan, dengan arahan pituah daripada orang-orang tua kita, kampung kita, wilayah kita Allah pelihara aman, nyaman, makmur, dan insya Allah semua yang kita niatkan, yang kita munajatkan kepada Allah, senantiasa Allah qabul, Allah ijabah. Amin ya rabbal. Anak-anakku sekalian, seluruh personil tim Hadroh Al-Hidayah, kita doakan generasi kita, penerus estafet perjuangan di masa yang akan datang. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini, pemimpin di masa yang akan datang. Kita doakan anak-anak kita selalu sehat afiat, Allah lembutkan hatinya, Allah jernihkan akal pikirnya, Allah tetapkan iman dan Islam pada dirinya, Allah jadikan manfaat ilmunya manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Ibu-ibu haji, ibu-ibu yang baru niat haji, ibu-ibu umroh, ibu-ibu yang belum umroh, dan saya doakan semua. Repot Pak kalau kagak ada ibu-ibu ini. Repot apa kagak ya? Repot. Saya tahu ibu-ibu biasanya main qosidah. Saya udah komunikasikan ke Pak Kusnadi, suruh main qosidah, awang katanya. Kagak mau, kenapa? Capek. Kenapa capek? Masak. Ya, nyangin bawang, jemur jengkol, ya Pak, iya. Masak nasi uduk, ada nasi uduk. Kita doakan ibu-ibu sehat afiat panjang umur. Jadi kalau kagak ada ibu-ibu yang masak bagian konsumsi, repot kita antara habis acara ini lapar. Mana tadi Pak Ketua udah bisik sama saya, dia belum makan udah 3 hari. Lalu dimasakin sama bininya. Sehat afiat panjang umur, berkah semuanya, amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin hadirat, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mohon ikhlas ridhonya sebelum saya lanjutkan menjelaskan dan menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Dimohon hadirin berdiri semuanya. Sebagai bangsa Indonesia, tumpah darah lahir di Indonesia, sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bersama-sama. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru,
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Takbir! Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, hadirin wal hadirat jamaah sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Malam hari ini kita kumpul pengajian dan kajian sekaligus memperingati HUT RI yang ke-79. Ada 3/17 yang nggak boleh kita lupakan sampai kapanpun, kecuali kita telah meninggalkan dunia. Ada berapa, Bu? Ada 3/17. Sebagai muslim yang beragama Islam, tidak boleh kita lupakan dari benak ingatan kita. 17 Agustus, 17 rakaat, 17 Ramadan. Insya Allah kelar kita bahas sampai subuh. Libur nggak besok? Kerja libur, masak libur, makan libur. (17 Agustus) menjadi tanggal yang begitu bersejarah bagi bangsa dan negara Indonesia. Sama kita tahu dan maklum, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia, negara tercinta, saat-saat ini terus mengalami perkembangan, kemajuan di segala bidang. Alhamdulillah. Pembangunan yang terjadi, yang bisa dilaksanakan oleh bangsa Indonesia karena terjadi atau adanya keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Ini atas dasar perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, para orang-orang tua kita yang dulu berjuang bukan hanya dengan materi, cucuran keringat, darah, bahkan nyawa mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat-saat ini di tahun 2024, bangsa Indonesia
telah mencapai kemerdekaannya di tahun yang ke-79 tahun. Alhamdulillah. Kalau ada yang nanya ke saya, Abdul Muhyi, apakah jasa Anda atas kemerdekaan bangsa Indonesia? Jangan cuma bisa ngomong doang. Saya jawab, Bu, jasa saya tentang kebangsaan ataupun kemerdekaan Indonesia tidak ada. Kenapa? Karena tahun 45 saya belum lahir. Ya, saya belum lahir. Tapi sebagai anak bangsa tahu diri, kita yang betul tidak mengalami perjuangan bersama orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pahlawan-pahlawan kita, kudu tahu diri bagaimana caranya mengisi kemerdekaan ini. Tidak lain dan tidak bukan, harus kita menjaganya, merawatnya, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang manfaat. Betul? Tanggal 17 Agustus terukir indah, tidak akan hilang dalam ingatan bangsa Indonesia termasuk kita. Kalau saya boleh bertanya ke Ibu, Bu, dulu para pahlawan yang berjuang di medan perang pakai senjatanya apa? Bambu. Masya Allah. Jenderal bintang berapapun, kalau kita mau taruhan, bangsa Indonesia saat itu membawa bambu runcing, tapi subhanallah dapat mengalahkan tank-tank baja para penjajah. Masya Allah. Ternyata antara 17 yang pertama dengan 17 yang kedua ini ada kaitannya, Bapak Ibu. Menurut logika, hal itu tidak akan bisa terjadi. Kenapa? Lawan kita punya senjata yang lebih canggih. Para penjajah membawa tank-tank bajanya, membawa tentara-tentara yang terlatih dengan profesional saat itu. Tapi bangsa Indonesia, subhanallah, dengan keteguhannya, dengan semangatnya mujahadah, dapat meraih kemerdekaan. Hingga saat ini dapat kita rasakan. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan hadiah dari Belanda. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukan cuma kalimat simsalabim jadi merdeka. Tidak. Tapi bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya butuh perjuangan, pengorbanan, lelah, letih, capek, mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya dikorbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. 17 yang kedua, ternyata itulah rahasia para pejuang-pejuang kita. Apa makna 17 yang kedua? 17 rakaat. Kalau menurut logika manusia tidak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu, bangsa Indonesia ini meraih kemerdekaan. Namun itulah yang dimaksud, ada unsur X
Di dalam Al-Quran yang dimaksud dengan unsur X itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika Allah Zat yang Maha Kuasa telah mengatakan, berkata, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inilah Indonesia. Karena para pejuang-pejuang kita dahulu melaksanakan, mendirikan sholat yang 5 waktu 17 rakaatnya istiqomah. Meskipun bom dikejar-kejar oleh penjajah, tapi subhanallah istiqomahnya dalam hal ibadah 17 waktu dilaksanakan dengan istiqomah munajat kepada Allah, dengan kerendahan hatinya, dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah yang Maha Agung untuk meraih kemerdekaan. Alhamdulillah kita sebagai anak cucunya dapat merasakan hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang makmur, jauh daripada hal-hal yang bernilai daripada penjajahan. Alhamdulillah. Benar kita nggak pernah ngikut menteng senjata. Kita juga nggak pernah dikejar-kejar penjajah saat itu. Tapi sebagai anak bangsa, kita harus menjaga kemerdekaan, nilai-nilai kemerdekaan ini dengan mendirikan sholat yang 5 waktu. Bapak Ibu Saudara, satu contoh. Tadi Pak RW sempat menyebutkan salah satu nama pahlawan Indonesia. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman nggak pernah capek, nggak pernah lelah, nggak pernah ngeluh, membawa pasukannya padahal beliau lagi sakit. Amalan yang selalu didawami, yang selalu dilakukan oleh pangeran, oleh Jenderal Sudirman, diantaranya tidak pernah lepas wudunya. Kedua, selalu sholat tepat waktu. Buat kita generasi anak cucunya yang udah enak nikmatin hasil kemerdekaan, nggak pernah nenteng senjata. Ayo, saya menyeru dan mengajak, mulai saat ini isilah kemerdekaan ini dengan mendirikan sholat istiqomah 5 waktu, insya Allah. 17 Agustus ternyata nyambung Pak dengan 17 rakaat. Sampai-sampai kita ngelus dada kita, Bapak Ibu, ya Allah, kalau kita lihat perjuangan orang tua kita saat itu, makan susah, ngumpul begini susah, sekolah nggak bisa, betul? Dikejar-kejar dengan penjajah dan seterusnya, Masya Allah. Bahkan para pejuang, para leluhur kita, para orang-orang tua kita, para guru-guru kita yang berjuang di medan perang, mereka tidak memikirkan dirinya, tapi yang mereka pikirkan adalah anak cucu keturunannya. Jangan sampai terus-menerus dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu, untuk membangkitkan semangat
perjuangan. Mari sama-sama kita nyanyikan satu lagu nasional. Bisa? Bisa? Hadro, diiringi hadro. Ini untuk menimbulkan semangat cinta tanah air, rasa semangat untuk mengisi kemerdekaan ini, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Insya Allah bangsa kita, negara kita, Allah berikan perlindungan yang sempurna. Allah jadikan bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Semuanya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sekali lagi semuanya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di mana? Di sana tempat lahir beta, dimuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai menutup mata. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Masih dikandung badan, kita tetap setia. Kita tetap jarak kita lagi. 17 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kita tetap setia. Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, 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 merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 17 yang ketiga adalah 17 Ramadan. Sama kita tahu bahwa tanggal 17 Ramadan Allah turunkan Al-Quran.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu. Masya Allah. Kita muslim beragama Islam, yang kita sembah Nabi kita, kitab kita Al-Quran. Laksana kita beli kendaraan baru, Ibu. Kendaraan baru turun, pasti ada buku panduannya. Ada tidak? Kalau kita mau mengendarai dengan baik dan benar, dan harus tahu di mana starternya, di mana sennya, sen kiri, sen kanan. Jangan ngesen kiri beloknya kanan. Ada apa ada? Sen kanan beloknya. Kadang-kadang begitu ibu-ibu itu. Biar tahu rem belakang di mana, rem depan di mana, dan seterusnya. Bacalah buku panduannya. Begitu juga untuk membangun bangsa dan negara tercinta, khususnya yang beragama Islam. Dan agama-agama yang lain pun pasti mengajarkan. Lihat buku panduannya. Kembali kepada Al-Quran. Setelah ada rasa cinta, mahabbah, hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita tahu tentang sejarah lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita pun terus istiqomah melaksanakan dan mendirikan sholat, baca Al-Quran. Jangan pernah kita tinggalkan walaupun satu ayat, Bapak Ibu. Baca Al-Qur'annya, kebet lagi Al-Qur'annya. Yang baru bisa baca Iqra, buka Iqra'nya, pelajari Iqra'nya. Yang baru juz amma, buka juz amma-nya, pelajari juz amma-nya. Yang sudah 30 juz, buka Al-Qur'annya, pelajari Al-Qur'annya, pahami makna-makna yang terkandung di dalamnya sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk hidup dan kehidupan manusia dan pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Di situ banyak sumber-sumber buat kehidupan bangsa dan negara. Membangun bangsa dan negara bukan hanya melalui intelektual pada diri manusia. Intelektual pada diri manusia penting, tapi akidah, keimanan, ketakwaan itu lebih penting untuk membangun bangsa dan negara kita. Karena dengan isi Al-Quran, dengan kita pahami Al-Quran, dengan kita kaji Al-Quran, insya Allah Allah terus membimbing diri kita, memberikan petunjuknya yang lurus untuk meraih keselamatan di dunia hingga negeri akhirat. Amin. Salah satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Amin ya rabbal. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholatnya, melaksanakan tugasnya, tunduk patuh ibadah kepada Allah, tunduk patuh mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh buat ia orang yang melaksanakan itu mendapatkan kemenangan yang besar. Subhanallah. Jadi 17 yang ketiga adalah turunnya Al-Quran. Pegang Al-Quran itu. Karena mohon maaf, beribu maaf, banyak orang yang mungkin dia baca Al-Quran bisa, tapi mengamalkan Al-Qurannya belum mampu. Mohon maaf. Dari ayat ini kita diberikan pelajaran begitu jelas oleh Allah. Kalau kita pengen, ibu mau nggak mendapatkan kebaikan? Dimudahkan semua amal perbuatan. Bangsa dan negara ini aman, makmur, berkah lingkungan kita, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Setelah bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi bertakwa kepada Allah harus dibuktikan dengan perbuatan. Ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu. Orang yang bertakwa senantiasa dijaga ketakwaannya, baik di rumah tangganya, di jalan, di kantor, dan seterusnya. Bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah akan dijadikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Subhanallah. Yang mungkin dalam kehidupannya susah, Allah berikan kemudahan. Susah, ribet, mumet, sulit, diberikan jalan keluar yang terbaik, lapang dan mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pun memberikan rizki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Buat siapa? Orang yang dan orang-orang yang bertakwa pun telah diberikan posisi yang begitu indah oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Jadi kemuliaan bisa didapat sama manusia bukan dengan pangkat dan jabatan. Kemuliaan bisa didapat oleh manusia bukan dengan kecerdasan, dengan keilmuan. Kemuliaan didapat oleh manusia bukan karena keturunan dan nasabnya. Tapi kemuliaan didapat oleh manusia, oleh hamba Allah, karena dia bertakwa kepada Allah. Siapapun bisa mendapatkan itu. Mungkin di dunia kita dieluk-elukkan, disanjung, banyak orang yang kenal. Tapi kalau Allah tidak memandang kita, bagaimana?
Biarkanlah di dunia ini kita menjadi manusia apa adanya, tapi dipandang oleh Allah, ini hambaku, hambaku sini, kesini masuk ke dalam surgaku, mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah. Jadi jangan sombong kita jadi manusia. Isilah kemerdekaan ini dengan ketawaduan. Kalau nggak ada para leluhur, para orang tua, para pejuang kita, nggak mungkin kita nih malam hari ini kumpul. Nggak mungkin, kagak mungkin. Benar? Kita udah tinggal nikmatin doang ini. Tapi harus sadar dan menyadari, mengisi kemerdekaan bukan dengan hura-hura, mengisi kemerdekaan bukan dengan poya-poya. Isilah kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang-pejuang kita, bangsa Indonesia, dengan hal-hal yang lebih baik. Bertakwa kepada Allah, mendirikan sholatnya, menjadilah manusia yang lebih baik amal perbuatannya, insya Allah. Bapak Ibu Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, karena waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam, nasi juga sudah tersedia, udah ngawe-ngawe, takut udah dingin. Ayo sama-sama kita bermunajat, bermohon kepada Allah. Diawali dengan baca umul kitab yang mulia suratul Fatihah, menjadi wasilah doa dikhususkan untuk para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita yang telah mendahului kita, berjihad, berperang di medan perang, gugur menjadi syuhada, para orang tua, para guru-guru kita. Dengan wasilah fadilah karamah mujizat suratul Fatihah yang kita baca, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan khilafan di masa hidupnya. Allah maafkan kelalaiannya. Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terangin kuburnya. Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Khusus buat kita generasi berikutnya, kita mohon kepada Allah, Allah kuatkan keimanan kita, Allah teguhkan ketauhidan kita, Allah kokohkan ketakwaan kita, menjadi insan-insan yang lebih baik, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Untuk regenerasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Allah pelihara mereka menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah di mana saja, dan insya Allah anak-anak kita terus Allah berikan petunjuk menuju ridhonya. Hajat kita, niat kita, semua yang kita khususkan, yang kita rencanakan, Allah kabul, Allah ijabah. Dan selanjutnya juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang lagi kurang sehat, di antaranya Ibu Hajah Marsih binti Ahmad, kemudian Bapak Sugiono bin Puran, Ibu Nina Herlina binti Senang, Ibu Haja Itas Tasriyah binti Haji Suritno, dan juga saudara kita yang lagi kurang sehat yang lainnya. Dengan fadilah karamah mukjizat suratul Fatihah, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah kembalikan kekuatannya. Awalnya sehat kembali sehat, Allah awalnya segar kembali segar, Allah awalnya kuat menjadi kuat, dan insya Allah terus Allah tambahkan kesabaran pada dirinya, menerima segala sesuatu ini bagian daripada rahmatnya Allah. Ala hadhihi niyyah wa biridhaillah bijahi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa bi niyatil hajah wa salamah barakah wa khususan
أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.